Sebelumnya di Throne of Soul, dengan selesainya ujian seleksi perburuan iblis, Dan Chen menjadi murid yang menjuarai dengan raihan melebihi ekspektasi para tetua kuil. Kemudian diiringi dengan pengundian tim-tim perburuan iblis, salah satunya tim Long Hao Chen yang menjadi sorotan lantaran timnya didominasi murid-murid tak berkualitas. Selain Chen dan Charles, sisanya dianggap sebagai murid gagal, sehingga membuat pertanyaan, apakah tim Long Hao Chen dapat menaklukkan ujian selanjutnya? Mengingat banyaknya para iblis yang kekuatannya melebihi dari kekuatan tim mereka. Sepertinya sih begitu. Namun jangan terlalu cepat menilai dulu ya kan? Sebab ketua dari tim itu ada Long Hao Chen yang memiliki segudang ide untuk memanfaatkan hal-hal kecil. Nah, jadi di episode ini sangat menarik coy, di mana tim Chen akan mendapatkan ujian pertama yang sangat berat. Mereka akan berhadapan dengan kesatria yang memiliki tingkatan 7. Artinya 2 tingkat di atas mereka. Yuk langsung saja kita masuk ke ceritanya. Ketika sudah berada di sini, Chen sempat melongo karena ia ingat dengan perkataan Tuan Paladin. Ya, setelah selesainya ujian perburuan iblis, mulai hari ini mereka akan melakukan ujian berikutnya, yakni dikirim ke suatu tempat yang nantinya ditugaskan untuk mengalahkan kawanan iblis. Menurut Paladin, tujuan utama mereka akan mengalahkan Raja Iblis yang bernama Feng Zhou coy. Namun sebelumnya mereka harus mengalahkan dulu para ikan-ikan terinya oleh Raja Iblis Feng Zhou. Ada 72 iblis yang kekuatannya mengerikan, 31 diantaranya yang sudah diketahui identitas mereka. Nah, sisanya itu masih menjadi pertanyaan bagi umat manusia. Sekuat apa dan bagaimana bentuk mereka? Sampai sini tidak ada yang mengetahuinya. Tapi dari 31 iblis, 2 sudah berhasil terbunuh oleh orang-orang terdahulu coy. Salah satunya dari tangan Cheng Yu, ayahnya Chen. Pilar iblis akan selalu menciptakan dan melahirkan iblis baru. Maka dari itu, sebelum para iblis terus berkembang biak, Paladin mengusulkan tim yang akan dikirim ini mampu mematahkan dan menghancurkan pilar tersebut. Tapi itu sesuatu yang tak mudah coy. Kaum iblis yang kekuatannya paling rendah, ingat yang dimaksud kaum bukan termasuk para ikan terinya coy. Ya, bisa disamaartikan sebagai jenderal dan menteri dari Feng Zhou. Nah, yang paling rendah memiliki kekuatan spiritual 90.000 poin atau memiliki tingkat 8. Agar dapat mengalahkan mereka, para iblis, para tim ini akan dilatih dulu untuk menyelesaikan misi. Di mana setiap misi yang selesai akan memberikan efek besar terhadap kekuatan mereka yang berhasil menaklukkan misi. Paladin juga akan memberikan waktu yang cukup lama coy untuk mereka dapat mencapai tingkat 7. Artinya perjalanan para murid ini masih teramat sangat panjang. Kembali ke sini, ya namanya juga Lin Xin coy. Sebelum melanjutkan misi pertama mereka, ia menyarankan untuk berfoto dulu ya kan sebagai kenang-kenangan. Siapa tahu di antara mereka nanti ada yang gugur. Namun ketika semua sudah berpose dengan gaya mereka masing-masing, kameranya malah dicelan oleh Hayu. Sampai sini mereka masih bisa tertawa bahagia melihat tingkah konyol Hayu tersebut. Seakan-akan hati tak ada rasa kekhawatiran untuk menghadapi ujian. Nah, ketika itulah sensasi ujian pertama akan segera mereka rasakan, yakni hadirnya Gaoji tingkat 7. Dialah yang akan menguji kemampuan setiap para murid yang ingin terjun ke dunia perburuan para iblis. Tentu Gaoji nantinya tak main-main untuk menguji mereka, sebab ini bersangkutan dengan masa depan mereka kelak coy. Gaoji juga tak ingin membiarkan para murid meluncur ke perburuan iblis dengan kekuatan seadanya ya kan. Sebelumnya Gaoji mengatakan bahwa ia sudah menguji beberapa tim, dan sebagian telah gagal kemudian dibubarkan. Gaoji juga mengatakan kepada tim Long Hao Chen untuk mematuhi setiap perintahnya, karena Gaoji berdiri di sini bukan semata-mata untuk menguji, melainkan sekaligus sebagai instruksi tim. Mendengar itu Yang merasa gimana ya kan? Rasanya sungguh tidaklah adil. Bagaimana jika disuruh mati, apakah Yang akan mengikuti perintahnya? Tidak semudah itu Pergoso. Gaoji mendengar ucapan Yang seperti itu mulai merasakan bahwa tim ini memiliki kecerdasan yang bagus. Maka dari itu ia memberikan keringanan kepada tim ini. Mereka boleh menolak perintahnya asalkan dapat mengalahkannya bertarung. Lin Xin yang memiliki mata batin, ia pun mencoba menahan si Masian untuk berkata ya. Lin Xin tahu jika mereka melawan rasanya pun sangat percuma, sebab dari tingkatan mereka sangat jauh tertinggal.
Rasanya untuk mengalahkan Gouji sebuah harapan yang mustahil. Sehingga Lin Xin meminta keringanan terhadap Gouji. Ya, Gouji yang sangat yakin mengalahkan mereka, maka ia akan memberikan keringanan, yakni Tim Chen selama bertarung melawannya. Jika berhasil memukulnya 10 kali saja, maka Tim Chen akan menang. Dan setiap pukulannya nanti Gouji akan memberikan poin 200. Wah, ini sungguh sebuah kesempatan ya kan? Jika dibandingkan dengan pengalaman sebelumnya, yakni mengalahkan satu iblis tingkat 5, maka hanya dapat mengumpulkan 10 poin saja. Setelah tawaran Gouji mengundang nafsu, mereka pun menerima. Tapi ingat, ini sebuah perjudian coy. Jika mereka kalah, maka akan dibubarkan. Pada akhirnya Gouji menyerang ke arah Yang E, sebab Yang E adalah murid yang terlemah di tim ini. Yao Yao dan Sima Xian juga langsung merasakan sensasi yang luar biasa dari Gouji, di mana mereka dianggap sebagai murid tak berguna. Sima Xian dianggapnya sebagai pres yang tak memiliki perhitungan, sedangkan Yao Yao meski memiliki kecepatan tinggi, namun ia lemah dalam pertahanan. Alhasil ketiga murid langsung ia babat menggunakan serangan pertamanya. Begitupun dengan Chen, meskipun menggunakan pedang Miracle Sword, Gouji menganggap Chen belum layak untuk memiliki pedang legenda ini. Namun di sini Lin Xin memiliki ide yang bagus dengan mengeluarkan tekniknya. Nah, dengan begini maka untuk sesaat Gouji tidak dapat bergerak. Kemudian Lin Xin menyentuh 4 kali dan itu menjadi hitungan untuk menuju 10 kali pukulan. Nah, di sela-sela itu Chen dan Chao menggunakan serangan terkuatnya untuk menyerang Gouji. Namun sayangnya masih bisa. Gouji lepas dari serangan Lin Xin sebelumnya, sehingga dapat menahan serangan kedua pasangan ini. Sebelum melanjutkan pertarungan, Gouji menyarankan kepada Chen untuk menyerah saja, sebab hanya mereka berdua yang tersisa, yakni Chao dan Chen sendiri. Sedangkan sisanya sudah kalah, maka kesempatan untuk menang sudah sangat tipis ya kan? Daripada babak belur, mending menyerah saja. Tunggu dulu, Tim Chen ini bukan sembarang tim. Meski dianggap lemah, namun memiliki keunggulan, yakni sebuah keunikan. Diiringilah serangan Sima Xian dan Yao Yao bergantian. Setidaknya dengan ini mampu membuat Gouji menarik lagi kesombongannya itu. Lalu diiringi dengan kolaborasi Chen dan Chao. Dengan ini sudah cukup memporak-porandakan pertahanan Gouji, karena Chen dan Chao mampu mengejutkan si Gouji coy. Di mana Chao berhasil mengenai Gouji 1 serangan, Sima Xian 1 serangan, dan Lin Xin 4. Jadi sudah 6 serangan yang masuk ke pertahanan Gouji. Sampai sini Gouji malah semakin kuat saja coy, di mana serangan mereka satu persatu dapat ia atasi dengan mudah. Bahkan Sima Xian dan lainnya mendapatkan serangan telak dari Gouji. Setelah kejadian tadi, untuk kedua kalinya Gouji meminta kepada mereka untuk menyerah saja, sebab kemenangan di kubu Chen sungguh sangat mustahil. Melihat dari gaya bertarung sebelumnya, Gouji sangat mendominasi meski tim Chen sempat menyerangnya. Itu pun karena Gouji belum mengeluarkan jati diri aslinya coy. Namanya juga Chen, mana mungkin ia menyerah begitu saja ya kan? Kali ini ia meminta kepada timnya untuk semangat lagi menyerang Gouji. Dan satu, Yang E harus disadarkan. Ketika mereka bertarung, Lin Xin berusaha menyembuhkan Yang E dengan pilnya. Setelah mengkonsumsi pil tersebut, seketika Yang E sadar. Sudah tak diragukan lagi ya kan kualitas pil hasil pemurnian dari Lin Xin ini. Setelah sadarnya Yang E, ia melihat payung kesayangannya hancur akibat serangan Gouji di awal ya kan. Tentunya ia sangat murka. Bayangin aja jika sesuatu yang kita sayang dihancur, tentu marah ya kan. Begitulah yang ada di perasaan Yang E saat ini. Di mana Yang E seorang summoner membangkitkan binatang monster tingkat 7. Dan ia secara tak sadar mampu membangkitkan binatang kelas tinggi coy. Kali ini ia tidak gagal lagi, di mana binatang monster ini mengamuk sejadi-jadinya. Jika seperti ini terus maka akan kacau rencananya. Maka dari itu Gouji memperlihatkan dan menunjukkan identitas aslinya sebagai kesatria tingkat 7. Di mana ia mengeluarkan armor yang hanya dimiliki kesatria tingkat 7 coy. Dengan itu juga binatang monster ini dapat ia kalahkan. Melihat hal ini tentunya mereka tak percaya ya kan, sekuat inikah kekuatan kesatria tingkat 7. Maka dari itu untuk yang ketiga kalinya ia meminta Tim Chen untuk menyerah saja, sebab Gouji sudah berada di puncak amarahnya. Takutnya jika dilanjutkan mereka akan mengalami masalah. Tenang, Chen tak akan mudah untuk menyerah,
karena mereka juga memiliki kartu as, di mana semuanya mengeluarkan aura terbaiknya dengan harapan dapat memompa semangat yang hilang. Sehingga tak bisa dihindari lagi pertarungan tim Chen melawan Gouji. Sehingga terjadilah di mana mereka saling bergantian menyerang. Meskipun Yao Yao dan Sima Xian berulang kali terkena serangan Gouji, tak membuat semangat mereka berkurang untuk melanjutkan pertarungan. Begitupun Chen, ia mencoba peruntungan dengan menyerang Gouji menggunakan tekniknya. Nah, di saat itulah Chao mulai kehilangan kendali, di mana ia melihat lelakinya itu kewalahan menghadapi Gouji, sehingga ia mengeluarkan teknik rahasia yang hanya dimiliki oleh kuil assassin. Dengan ini Gouji merasakan efek yang sangat besar, ditambah ia juga tak percaya ternyata tim ini bukan kaleng-kaleng. Untungnya ada kakeknya datang di waktu yang pas menghentikan serangan dan menyadarkan Chao. Andai tidak, kemungkinan besar sesuatu yang tak diinginkan bisa saja terjadi. Kakek marah karena melihat Chao menggunakan teknik barusan coy. Sebab jika dibiarkan, efek sampingnya akan membuat mereka yang ada di sekitar merasa kesusahan. Bukan hanya lawan, Chao yang menggunakannya pun bisa berdampak buruk atas teknik barusan. Ya, efek terkecilnya bisa mengalami kecacatan bahkan kematian. Itulah sebabnya kakek mengingatkan agar Chao tidak sembrono seperti tadi. Apa yang dilakukan Chao barusan itu semua lantaran Chen, di mana ia tak ingin melihat lakinya berada dalam kesulitan. Gouji pun akhirnya mengakui bahwa mereka tim ini memang pantas melanjutkan perjalanan selanjutnya, yakni melangsungkan misi perburuan iblis. Sementara kakek meminta Chen untuk berbicara mata-mata dengannya. Ya, tentunya kakek ingin membicarakan tentang Chao dan dirinya. Sedangkan Lin Xin menagih janjinya, yakni memberikan tim ini poin. Sebagai bukti, Lin Xin juga menggunakan alat perekam untuk meyakinkan bahwa Gouji dapat mereka sentuh beberapa kali. Pada akhirnya Gouji tak bisa mengelak lagi. Ia akan memberikan poin, tapi tidak untuk sekarang. Chen dipinta kakek untuk menjaga Chao ketika di perburuan iblis nanti. Dan satu yang paling ditekankan oleh kakek agar tidak membuat Chao kecewa. Jika itu terjadi, maka kakek akan membuat Chen merasakan akibatnya. Chen berjanji akan menjaga Chao. Dan satu lagi, kakek meminta kepada Chen agar tidak membiarkan Chao menggunakan teknik yang barusan terjadi, meskipun dalam keadaan hidup dan mati. Artinya betapa berbahayanya teknik rahasia yang dimiliki Chao tersebut. Singkatnya, Gouji mengumpulkan semuanya. Kali ini Gouji sebagai ketua tim mereka, di mana ia mengoreksi setiap orang di sini. Seperti Ling E adalah murid paling muda dan masih banyak kekurangan. Salah satunya memanggil binatang iblis yang tidak maksimal. Meski begitu, Gouji yakin seiring bertambahnya usia Ling E, ditambah latihan yang giat, maka Ling E akan menjadi summoner terbaik yang pernah ada. Lin Xin juga sangat banyak yang harus dikoreksi. Semisalnya Lin Xin hanya bisa bertahan namun tidak untuk menyerang. Gouji berharap Lin Xin melatih kemampuan menyerang, maka dengan itu Lin Xin akan sangat komplit. Yao Yao dan Sima Xian masih belum dapat mengontrol emosi. Gouji yakin jika semua murid berlatih sungguh-sungguh, maka tim ini akan dipercaya dapat menaklukkan para kaum iblis. Sementara Chen dan Chao, ya sepertinya mereka adalah pasangan yang sangat mantap. Hanya sedikit koreksi dari mereka. Di sini Gouji masih merasa bahwa tim ini memiliki kekurangan, yakni kesatria pelindung. Maka dengan itu Gouji membawa mereka ke kuil pagoda. Nah, disinilah Hanyu hadir, kemudian bersujud kepada tuannya, yakni Chen. Dan film pun tamat.